Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Punya Cerita. Dan kali ini gue akan membuat sebuah series video ya. Gue gak tahu ini akan menjadi beberapa series atau beberapa parts, namun kurang lebih 3-5 lah ya, kurang lebih mengenai jalan-jalan ke Jepang untuk pemula. Jadi seperti yang sudah pernah gue coba tanyakan di Instagram gue. By the way, Instagram gue tuh seperti ini ya, tertanya di bawah sini. Itu gue sempat nanyain ke beberapa followers gue, kira-kira kalau gue mengangkat topik mengenai jalan-jalan ke Jepang, hal apa yang pengen kalian ketahui. Dan ternyata responnya cukup banyak dan cukup bervariasi, walaupun bisa gue kategorikan menjadi satu. Yang pertama adalah mengenai masalah biaya, yang kedua tempat apa aja yang harus dikunjungi, yang ketiga mengenai masalah makanan ya. Ternyata makanan halal di Jepang menjadi salah satu topik yang menarik sekarang, dan akan gue coba angkat juga, dan gue rasa ini menjadi sebuah informasi yang cukup bermanfaat buat kalian gitu ya. Terutama bagi kalian yang belum pernah ke Jepang dan baru akan pergi ke Jepang, merencanakan jalan-jalan ke Jepang, atau bagi kalian yang mungkin sudah pernah ke Jepang dengan menggunakan tour atau travel, namun tidak puas dengan perencanaan yang sudah direncanakan dan kalian ingin mencoba berpetualang sendiri di Jepang. Karena sepengalaman gue, memang Jepang itulah salah satu negara yang enak banget kalau kita tuh berpetualangan sendiri gitu ya. Maksudnya tanpa harus ada travel atau apapun. Karena relatif aman, jadi sebetulnya kita untuk berpetualang tuh kita sebetulnya possible banget, memungkinkan banget. So jadi gue akan mulai dulu dari basic yang pertama untuk jalan-jalan pemula ke Jepang. Nah, yang pertama ketika lo ingin pergi ke Jepang, yang lo harus tahu dulu adalah mengenai musim. Jepang itu punya 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Walaupun di antara musim semi dan musim panas itu ada musim hujan. Nah, kalian harus tentukan kira-kira kalian ingin pergi di musim yang mana. Jadi kalau musim semi itu sekitar bulan akhir Februari ya sampai dengan akhir April ya, awal-awal Mei. Lalu musim hujan itu sekitar Mei Juni itu musim hujan. Musim panas itu sekitar Juli sampai Agustus sampai September di awal-awal. Musim gugur itu di pertengahan September, akhir September sampai dengan Oktober November. Setelah itu masuk musim dingin sampai dengan bulan Januari. Nah, jadi setiap musim itu di Jepang itu punya daya tariknya masing-masing. Karena Jepang itu benar-benar, kalau orang Jepang tuh ngomongnya Shunka Shuto, jadi benar-benar negara 4 musim yang mempunyai 4 wajah di setiap musimnya. Bisa gue saranin either lo pergi di musim semi ataupun lo pergi di musim panas. Kenapa? Pertama masalah cuaca. Karena cuaca di musim semi itu agak sejuk, nggak terlalu dingin, dan enak banget cuacanya karena bersih. Jadi gue rasa lo cukup nyaman di sana. Jaket nggak perlu tebel-tebel, mungkin cukup 1 jaket ya sama 1 baju lengan panjang udah cukup. Kalau musim panas ya karena cuacanya kurang lebih sama dengan Indonesia, jadi harusnya lo nggak ada masalah dengan cuaca. Namun untuk di musim panas dan musim semi ini punya kelemahannya, itu satu, biayanya sedikit lebih mahal di tiket pesawat dan juga di tiket hotel. Karena musim semi dan musim panas merupakan high season untuk liburan ke Jepang. Selain itu ada juga musim gugur dan juga musim dingin. Kenapa ini nggak terlalu mahal? Karena pertama dari masalah, kalau musim gugur tuh mungkin bisa gue bilang pemandangannya agak sedikit kurang ya kalau musim gugur. Tapi sebaliknya kalau di musim dingin justru yang menarik itu terutama di kota besar itu adalah mengenai masalah lampu-lampu di musim dingin dan juga mungkin salju gitu ya yang bisa menjadi daya tarik kalian. Cuma kekurangannya adalah masalah cuaca yang dingin. Apalagi di musim dingin itu kalau di kota besar yang pernah gue alamin di Tokyo itu sekitar gue pernah ngalamin minus 4 derajat. Walaupun sekarang katanya sudah mulai agak hangat ya, nggak sampai segitu lagi. Cuma separah-parahnya itu kalau pas lagi baru mulai itu musim dingin minus 8. Tapi kalau lo pergi ke Hokkaido itu bisa minus berapa ya? Bisa minus 16 juga bisa kayaknya. Cukup dingin lah di sana. Karena gue pernah pergi ke Hokkaido di musim panas ya, menuju musim. Jadi peralihan di musim panas ke musim gugur itu dinginnya luar biasa kalau malam cuy. Jadi itu dulu yang lo tentukan, musim semi, musim gugur, musim semi, musim panas, musim hujan, musim gugur ataupun musim panas. Nah, jadi apa bedanya? Jadi kalau di musim semi tentu aja yang paling menarik adalah sakura itu pada bermekaran ya. Di Jepang itu bunga sakura pada bermekaran. Tepatnya kapan gue kurang tahu kalau di daerah lain, tapi karena gue ngalamin sendiri di Tokyo itu lo paling tepat itu kalau ketika ingin menikmati sakura lagi mekar-mekarnya itu di sekitar pertengahan Maret sampai dengan akhir Maret ya. Itu karena ini mekarnya itu nggak lama gitu. Jadi
nanti begitu masuk bulan April gitu ya, lama-lama udah mulai habis bunganya, udah mulai jatuh, udah mulai habis. Jadi gue rasa pas saat mekar itu di pertengahan Maret sampai dengan akhir Maret itu lagi mekar-mekarnya, lagi bagus-bagusnya. Jadi ada baiknya lo kesana. Nah, seiringan dengan adanya bunga sakura yang mekar ini, itu juga ada kegiatan yang namanya di Jepang tuh hanami atau melihat bunga. Nah, hanami ini lo bisa lihat di beberapa taman ya. Ini nanti akan gue coba include-kan juga taman-taman mana, terutama di Tokyo ya, karena gue sendiri pengalamannya di Tokyo. Jadi gue taman-taman mana aja yang kalian bisa kunjungi, terutama di daerah Tokyo, untuk melihat hanami ini. Nah, hanami ini juga ketika ada festival hanami ini, lo bisa duduk bareng-bareng sama teman-teman lo, gelar tikar di situ sambil makan bareng, ngeliatin bunga sakura yang bermekaran sambil nongkrong. Kadang-kadang kalau gue lihat ada yang keluar gitu sambil minum-minum, sambil nyanyi-nyanyi, pokoknya meriah lah. Jadi hanami ini menurut gue salah satu hal yang cukup meriah, dan gue rasa ini menjadi salah satu atraksi utama. Kenapa tiketnya mahal dan kenapa orang banyak mengunjung di musim semi itu ya, karena masalah bunga sakura ini dan hanami. Walaupun sebetulnya kalau lo pergi ke Cina ataupun ke Korea juga ada sebetulnya ya. Tapi entah kenapa di Jepang ini hanami ataupun bunga sakura ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Jadi itu. Nah, kalau musim hujan terus terang ini menjadi musim yang paling murah karena hujan. Jadi hujan itu di Jepang itu kalau lebat-lebat, kalau lagi ngeselin tuh kadang-kadang hujannya kecil-kecil tapi sering gitu ya. Dan ini agak susah karena Jepang itu mostly lo akan melakukan kegiatan lo outdoor ya. Di Jepang itu lo akan melakukan kegiatan tuh semua outdoor, nggak kayak di Indonesia lo yang habiskan waktu di mall, enggak. Banyak kan lo akan menikmati dan menghabiskan waktu lo di luar menikmati pemandangan di Jepang. Jadi akan sayang banget kalau terhalang sama hujan. Jadi sebisa mungkin sih kalau menurut gue antara Mei Juni itu agak lo hindarin gitu ya, karena lo setiap hari tuh harus ngelihat perakiran cuaca, karena kalau hujan waduh bisa agak sedikit kurang gitu pemandangannya, agak, dan experience-nya juga agak kurang gitu kalau di musim hujan. Jadi tapi tiket murah. Jadi gue rasa sih tapi agak kurang worth it gitu ya. Nah, kalau di musim panas, musim panas ini adalah menurut gue musim yang paling dicintain sama orang Jepang. Pertama bertepatan juga dengan liburan musim panas juga di anak-anak sekolah yang liburan panjang banget. Jadi kalau gue waktu itu kuliah itu sempat libur sekitar 2 bulan kalau nggak salah ya. Cukup lama banget dan banyak banget kegiatan yang bisa lakuin, dan banyak banget memang kegiatan di musim panas tersebut. Yang paling terkenal mungkin yang bisa gue rekomendasikan adalah hanabi. Nah, jadi kalau tadi kan hanami, sekarang nih hanabi kalau di musim musim panas ya. Jadi kalau di hanabi itu adalah festival kembang api. Nah, festival kembang api ini juga jangan lo anggap kayak kembang api yang lo lihat di Monas gitu, jangan. Karena di Jepang itu engineer engineer kembang api itu merupakan profesi sendiri yang punya surat izin sendiri, punya sertifikat sendiri, dan benar-benar menjadi sebuah profesi yang bergengsi gitu. Karena kalau lo lihat festival hanabi ya di Jepang itu, terutama gue suka lihat tuh dulu tuh gue pernah lihat di Yokohama di pantai, gue duduk di pantai, hanabinya dari tengah laut ditembakin ke atas, itu indah banget. Dan formasi kembang apinya itu benar-benar yang lo belum pernah lihat deh seumur hidup lo. Dari mulai urutan keluarnya, terus pecahan kembang apinya itu benar-benar magnificent juga. Atau bagi kalian yang mungkin bingung gitu ya, karena hanabi juga, ketika hanabi itu lo harus be careful juga karena bakal banyak banget orang yang akan ngumpul di situ ya. Jadi kadang-kadang lo kalau misalnya lagi sesek atau lo nggak nemu spot yang bagus, agak kurang juga ngelihat kembang apinya. Nah, yang kedua juga kalau lo males ke situ, lo bisa pergi ke Disney World, ke Disney Sea atau Disneyland ya. Jadi kalau di musim panas sudah jelas sebetulnya setiap hari di Disneyland atau Disney World di Jepang itu setiap malam sekitar, kalau mau tutup ya, sekitar jam 9 atau setengah 9 itu selalu ada kembang api. Tentu aja kalau di Disneyland tuh dengan ada efek Disney-nya. Jadi ada, kalau nggak salah tuh ada kastilnya Cinderella gitu ya. Terus lo ada gambar-gambar Mickey Mouse dan segala macam di Fantasia itu yang mengeluarkan kembang api. Nah, tapi ya walaupun keren ya, walaupun masih keren, tapi tidak sebagus di festival hanabi. Itu menurut gua bener-bener festival yang menurut gue sampai sekarang tuh nggak bisa gue lupain, karena kembang api yang gue tuh begitu kerennya gitu ya. Jadi lo bisa pilih itu, dan
Satu juga kalau di musim panas itu akan banyak sekali matsuri-matsuri juga yang di musim panas gitu yang digelar di beberapa kota. Dan ini juga lo nyari informasi itu nggak bisa sembarangan. Lo harus nyari informasi di website Jepang. Itu juga nanti semua link itu akan gue taruh di deskripsi. Jadi pastikan lo baca deskripsinya. Beberapa link untuk informasi kayak misalnya kayak lo butuh lihat Hanami di mana, tanggal berapa, ataupun Hanabi juga gitu ya di mana dan tanggal berapa, itu lo bisa lihat di website di Tokyo Weekenders ya, atau di Tokyo Walker kalau lo bisa pakai bahasa Jepang, di Tokyo Walker juga bisa. Jadi di situ semua informasi ada yang berhubungan dengan Tokyo. Di Osaka juga ada Osaka Walker dan segala macam ya. Jadi lo bisa lihat dari informasi itu, lo silakan klik di bawah gitu ya. Jadi lo pasti lihat itu dulu sebelum lo memutuskan tanggal keberangkatan lo. Jadi jangan sampai nanti lo pas kesana atau eventnya udah selesai, atau lo pas kesana eventnya belum mulai. Jadi akan sangat disayangkan kalau lo melewatin kayak tadi itu ada 2 festival ya, Hanami atau Hanami di musim semi ataupun Hanabi di musim panas. Ini akan sangat sayang sekali. Dan kalau di musim panas itu juga lo bisa pergi ke pantai, di pantai juga banyak kegiatan gitu ya. Sebelum gue lupa lagi berlanjut ke musim dingin, di musim panas juga di Jepang tuh ada beberapa festival musik yang dijalanin. Nah ini juga gue takut agak lupa. Jadi di Jepang itu yang paling terkenal itu yang pernah gue datengin ada Summer Sonic ya, ada juga Fuji Rock Festival juga. Itu datengin artis-artis dari mancanegara maupun Jepang juga, dan artis mancanegara juga artis-artis yang top. Jadi kalau misalnya lo punya kesempatan lo datang ke Jepang, itu menurut gue crowdnya paling enak, paling rapi, paling tertib. Jadi gue nggak perlu desek-desekan, enak banget nontonnya, rapi dan tertib. Itu salah satu festival musik yang mungkin nggak bisa lo lewatin. Tapi memang harganya itu tiketnya nggak gitu murah ya, nggak gitu murah. Namun kalau lo punya kesempatan ya untuk memang lo adalah orang yang suka banget nonton konser dan segala macam, gue rasa ini menjadi ajang tujuan wisata tersendiri sih di Jepang di musim panas. Itu adalah konser either to Summer Sonic maupun itu di Fuji Rock Festival ya. Itu bisa lo manfaatin itu ya. Itu keren banget. Gue pernah ke Summer Sonic, ke Fuji Rock. Gue tahun ini 2020 tadi mau ke sana tapi nggak jadi karena pandemi, jadi nggak jadi. Nah selanjutnya adalah musim gugur. Nah musim gugur ini juga festival tetap ada beberapa, terutama di festival di kota gitu. Jadi Jepang itu kan mainannya distrik ya, distrik apa. Jadi setiap distrik itu kayak punya festivalnya masing-masing. Itu juga lo lagi-lagi bisa dilihat dari websitenya lokal, itu juga nanti akan gue taruh di deskripsi juga. Itu lo harus pastikan juga. Nah jadi di festival musim gugur itu ada banyak festival-festival di tengah kota. Jadi biasanya itu kalau dari festival tengah kota tuh di sepanjang jalan itu akan ada banyak yatai ya, warung-warung. Yatai itu kayak kedai-kedai yang jual makanan-makanan tradisional, yang jualan, waduh banyak banget. Kalau lo lihat di festival tuh yang kayak nangkap-nangkap ikan itu juga ada juga di situ. Jadi festival kota itu gue rasa adanya tuh di musim gugur itu. Terus yang kedua adalah pemandangan di musim gugur itu, terutama kalau lo naik gunung tuh. Kalau di Tokyo itu ada Gunung Takao yang paling deket ya, Mount Takao. Itu warnanya tuh oranye sama kuning cuy. Itu benar-benar kayak wah bagus deh. Apalagi kalau lo jalan-jalan agak ke mana ya, ke Takao. Takao itu bisa naik kereta sekali ya, pakai JR itu dari Shinjuku tuh ya sampai ujung tuh ada yang ke arah Takao itu lo pemandangannya benar-benar bagus banget man. Oranye bener-bener pohon yang tadinya lo lihat itu warna hijau aja bisa jadi warna oranye kuning, dan pemandangan sepanjang musim gugur tuh itu. Dan udaranya juga mulai dingin ya, udah gak sejuk tapi udah agak mulai dingin. Nah setelah itu kita beralih ke musim dingin. Nah kalau di musim dingin ini lebih apa ya, yang pertama lo harus tahan dingin orangnya, karena suhunya tuh benar-benar dingin termasuk di Tokyo. Jadi kalau lo yang menurut lo udara puncak itu udah dingin banget, lo harus nyiapin kayak gua itu kalau pakai baju biasa, bukan pakai jaket yang tebel, jaket winter. Itu gue bisa pakai baju sekitar 4-5 lapis cuy. Jadi kayak kaos dalam, kaos, tambah lagi kaos panjang, tambah lagi jaket. Biasanya kayak gitu tuh gue. Atau yang jaket yang langsung tebel sekaligus, itu pun lo harus minimal 3. Jadi kayak kaos dalam, kaos di luarnya terus pakai jaket yang tebel. Jadi benar-benar dingin banget. Apalagi kalau lo ke daerah ke atas gitu, ke daerah Hokkaido, Aomori, itu udah dingin banget. Dan kalau di musim dingin ini ada 2 yang mungkin yang menjadi menarik, yaitu adalah bagi kalian yang mungkin belum pernah merasakan atau pernah dengar tapi belum pernah merasakan yang istilahnya namanya White Christmas ya. Jadi di bulan Desember tanggal 25 salju turun. Nah di Tokyo sih jarang kejadian. Tapi kalau lo agak sedikit ke atas, misalnya ke Hokkaido
Nah itu lo mungkin akan bisa ngalamin namanya White Christmas. Jadi pas lagi Christmas salju turun gitu. Nah oke, jadi selain tadi White Christmas tadi ya, menurut gue tuh lo mungkin bisa nikmatin itu di kota. Yang kedua adalah mengenai onsen. Nah onsen ini mungkin lo sering denger onsen, dan memang onsen gak cuma bisa dinikmatin di musim dingin doang, tapi paling nikmat ketika lo nyebur ke onsen itu di musim dingin di tengah-tengah salju. Wah itu udah enak banget. Dan lu nginepnya itu di penginapan tradisional Jepang ya. Mungkin gak di Tokyo ya. Lu agak di dekat Tokyo tuh ada Nagano ya, sekitar 3 jam atau 4 jam perjalanan ke Nagano gitu ya. Kayak Jakarta Bandung kurang lebih. Di situ selain lo bisa nikmatin onsen di tempat penginapan hotel ala Jepang gitu yang nikmat, di situ juga biasanya beberapa penginapan tersebut punya kerjasama dengan tempat resort untuk main ski. Ya, jadi ini juga salah satu olahraga yang menurut gue tidak bisa dinikmatin di negara tropis kayak kita. Jadi main snowboard, main ski, ini gue rasa adalah hal yang bisa kalian nikmati di musim dingin. Jadi kalau lo mau pergi musim dingin, pastikan lo melakukan kegiatan ini ya. Apalagi bagi kalian yang belum pernah ke Jepang nih, itu adalah kegiatan yang nggak boleh kalian lewatkan. Nah jadi itulah kira-kira 4 musim ya, kegiatan apa aja ya, kenapa yang bisa dilakukan di musim-musim tersebut ya, selain pemandangan-pemandangan kota. Oke. Nah yang kedua ya, setelah kalian sudah menentukan di musim apa kalian akan pergi, yang kedua adalah tentunya mengenai membooking maskapai. Nah paling murah memang membooking maskapai itu adalah 8 bulan sampai setahun sebelum kalian keberangkatan. Jadi kalau kalian mau berangkat bulan Maret tahun 2021 ya harusnya dari Maret kemarin kalian udah coba ngebooking ya, misalnya nih untuk harga tiket yang lebih murah. Jadi kalau misalnya penerbangan langsung ke Tokyo tuh kalau dari Jakarta ya, ada Garuda ada JAL juga ada, ANA juga ada. 3 itu gitu ya. Jadi penerbangan langsung di maskapai itu tentunya kalau mau nyari tiket murah ya lo harus datang. Ini juga nggak kalah penting, lo harus datang ke kan suka ada tuh ya festival-festival murah ya, pariwisata ya, festival tiket pesawat itu yang biasanya selalu ada. Nah jangan sungkan-sungkan ya, jangan males-males untuk datang-datang ke sana untuk mencari-cari harga tiket murah ya. Sekaligus biasanya mereka juga ngejual tiket-tiket tempat-tempat atraksi, kayak misalnya kalau di Osaka tuh mereka jual juga tiket untuk USJ, ngejual juga tiket buat Disneyland, dan yang paling penting juga beberapa dari mereka juga menjual tiket untuk JR. Nah, JR itu apa? JR itu adalah sebuah tiket jadi ya JR itu membuat sebuah program namanya JR Pass yang ditujukan untuk para turis only. Selama turis itu ada di Jepang, mereka dikasih satu kartu doang JR Pass, dan JR Pass itu juga ada regionnya mana aja, jadi lo harus perhatikan juga nanti. Dan ini mungkin nanti akan gue bahas lebih spesifik lagi di topik yang lain ya, nggak di topik yang pemula ini. Dan tiket itu akan menjadi senjata andalan kalian selama di Jepang, karena kalau kalian nggak beli JR Pass, kalian beli satu-satu, itu transportasi di Jepang bakal jadi beban utama buat kalian karena mahal banget ya. Jadi lu pastikan beli JR Pass. Penerbangan ke Jepang tuh selama kurang lebih 6,5 jam sampai dengan 7 jam. Kalau kalian yang mau cari lebih murah lagi, kalian bisa cari yang transit ya. Itu kemarin tuh ada Cathay Pacific, ada Singapore Airlines, Tiger, Malaysia Airlines, itu yang mampir-mampir itu jauh lebih murah, tapi jangka waktu penerbangannya jadi lebih lama. Nah, sepengalaman gue pernah naik maskapai itu either JAL ataupun Garuda. Pada suatu masa gue suka banget naik Garuda karena makanannya enak. Cuma tak kenapa tahun kemarin nih, tahun 2019 gue pas ke sana makanannya agak kurang ya, dari bayangan yang gue inget gitu, jadi agak kurang. Jadi mungkin gue bisa rekomendasikan JAL. Nah JAL itu juga yang menurut gue yang paling enak itu adalah servisnya bagus. Cuma sayangnya memang pramugarinya atau pramugaranya itu jarang sekali yang fasih banget bicara bahasa Inggris, jadi agak sedikit kesulitan. Nah yang gue suka dari JAL itu adalah mereka punya menu untuk bagi kalian suka minum alkohol. Di situ ada juga pilihan soju ya, minuman sake Jepang itu juga ada juga. Dan itu enak banget karena terbangnya selalu malam, di tengah malam. Jadi enak banget ketika lo habis terbang ya. Lo kan dikasih snack tuh ya, dikasih snack atau makan malam ya, gue lupa. Pokoknya ada snack. Dan di situ lo dikasih kayaknya kalau lo nggak minta nggak bakal dikasih, tapi kalau minta lo bakal dikasih either beer, wine ataupun sake gitu ya. Lo bisa pesen dan enak. Lo sebelum ke Jepang lo bisa nyobain sake di JAL atau di ANA. Jadi enak banget. Jadi sebelum tidur lo minum sake, habis itu tidur lelap, tiba-tiba jam 4:30 biasa lo dibangunin lagi buat sarapan gitu ya. Nah yang ketiga, setelah lo tahu musimnya apa, yang kedua lo tahu maskapainya apa dan lo booking maskapainya untuk penerbangannya,
Selanjutnya yang ketiga adalah lo mengurus visa. Nah ini juga nggak kalah penting. Visa itu di Jakarta itu ada namanya, gue lupa di Jakarta tuh ada di Lotte Shopping Avenue yang di Kuningan, itu khusus untuk mengurus visa. Lo bisa ke sana gitu ya. Tapi kalau kalian belum punya paspor ya kalian bikin paspor dulu. Langkah utamanya ya bikin paspor dulu kalau kalian belum punya paspor. Tapi kalau kalian udah punya paspor, kalian urus visa. Urus visanya itu bisa sebetulnya ada 2 tempat. Lo bisa urus di Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jalan Tamrin nih ya. Ataupun lo bisa urus di Japan. Nah, apa sih namanya, gue lupa itu ya. Nanti pokoknya linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi pastikan sekali lagi untuk mencek link deskripsi di bawah. Di situ akan gue cantumkan ya. Itu lo kalian harus mencoba lihat dulu syarat-syarat visanya apa aja. Yang mungkin bisa gue highlight ya untuk menjadi syarat visanya itu. Yang pertama adalah fotonya cukup unik ukurannya, bukan 4x3, bukan 3x4, tapi 3x3 kalau nggak salah. Jadi pastikan ketika lo mau foto untuk visa, pastikan lo ke tukang foto yang sudah biasa membuat foto untuk visa Jepang. Jadi mereka udah tahu tuh ukurannya. Backgroundnya putih Jepang tuh ya. Sayangnya untuk paspor yang non elektronik, yang bukan e-pasport, lo hanya bisa mengurus di yang di Lotte Shopping Avenue. Tapi kalau lo sudah e-pasport, lo bisa ngurus di Kedutaan Besar Jepang, yang tentunya lebih murah mengurus visa ya di Kedutaan Besar Jepang yang pakai e-pasport. Walaupun harga e-pasportnya mahal, tapi mengurus visa jadi lebih murah. Sebaliknya kalau yang paspor biasa ya pasportnya lebih murah, tapi untuk mengurusnya juga agak lebih mahal. Kalau nggak salah satu orang itu sekitar 500 ya, kalau nggak salah 500 atau 550 ribu, gue lupa. Nanti lo cek aja di linknya, ada tercantum juga biayanya di situ ya. Jadi lo siapin aja juga buat biaya buat ke Jepangnya. Jadi itu lo nggak boleh lo lupa prosesnya di situ. Terus yang kedua selain foto yang menurut gue aneh adalah ini tabungan. Nah jadi kalau lo adalah mahasiswa mungkin ya yang duitnya pas-pasan, usahakan sebelum lo bikin visa, mengurus visa, pastikan tabungan lo tuh banyak. Karena nanti lo akan dimintain tuh informasi tabungan lo. Walaupun sekarang tuh Jepang sudah agak terbuka dan mengurus visa itu agak sedikit lebih gampang dibandingin gua dulu gitu ya, zaman-zaman gua masih kuliah. Tapi tetap aja mereka tuh agak sedikit ketat gitu. Jadi pastiin lo, misalnya lo mau ke Jepang nih buat seminggu, misalnya mau berapa lama, mau seminggu, lo pastiin kurang lebih ada di, biar aman ya, ini gue cari patokan aman, bisa kurang bisa lebih. Cuma untuk patokan aman itu sekitar 10 sampai dengan 15 juta itu ada di rekening lo. Nah nanti setelah visa udah jadi, lo mau ambil terserah ya. Misalnya kan itu buat jajan lo ke Jepang nih misalnya. Tapi sebelum itu lo ngurus visa, jadi pastikan itu tuh duit itu tuh ngendon dulu di rekening lo gitu selama seminggu. Jadi jangan kemana-mana tuh, minimal seminggu aja tuh rekening rekening itu nggak ngendon kemana-mana. Jadi buat cari aman aja, sebenarnya buat cari aman aja bro. Jadi itu mungkin yang kadang-kadang orang suka miss gitu ya, atau kadang-kadang orang suka kaget. Tapi mudah-mudahan dengan menonton ini lo menjadi lebih mengerti bahwa itu tuh ternyata penting gitu ya. Yang keempat yang paling terakhir adalah walaupun sekarang Jepang itu sudah sudah ramah, menurut gue sudah sangat-sangat ramah dengan turis ya. Untuk turis sudah ramah banget ya. Dulu zaman tahun awal 2000-an gue kesana, jadi kalau dulu itu nggak ada tuh tulisan kayak tulisan Inggris A B C D tuh udah nggak ada, susah. Kecuali di tempat-tempat yang memang tempat-tempat yang besar gitu ya. Kalau misalnya di Tokyo tuh kayak ada di Tokyo, di daerah Shinjuku, pokoknya yang memang tempat banyak turis asing biasanya di situ ada. Tapi kalau enggak, itu nggak ada rata-rata. Semuanya pakai tulisan kanji ataupun romaji. Jadi kadang-kadang lo bingung gitu. Nah sekarang tuh udah ramah, jadi lo harusnya lebih gampang, lebih mudah. Tapi tidak ada salahnya nih untuk sebagai pemula lo kesana, lo harus menghafal beberapa kata-kata penting untuk kata-kata bertanya sebetulnya yang paling penting ya. Karena di Jepang itu nanti gue yakin seyakin-yakinnya tak menanya kepada seseorang itu menjadi tools paling penting untuk hidup lo, untuk mengeksplor Jepang. Kalian bisa cari bukunya itu di Kinokuniya ataupun di toko-toko buku. Gue rasa sekarang udah banyak ya. Jadi harusnya kalian udah mudah untuk mencari buku-buku itu. Yang penting lo hafalkan kata bertanya dan salam ya. Kata bertanya dan salam itu 2 kata paling penting. Kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang, hafalkan kata kalimat bertanya dan kalimat salam. Itu yang paling penting ya. Karena walaupun di mana-mana udah tulisan bahasa Inggris, orang Jepang itu masih takut untuk berbicara bahasa Inggris. So kurang lebih untuk pemula ya, pergi ke Jepang gue rasa 4 ilmu itu yang harus gue turunkan kepada kalian. Yang pertama adalah mengenai musim. Jadi lo mau musim apa pergi ke sana. Yang kedua mengenai masalah booking tiketnya dulu.
Yang ketiga mengenai masalah pembikinan visa ya, yang tadi ada trik-triknya juga, termasuk kenapa nomor 2 adalah booking tiket, karena booking tiket itu menjadi bukti dan harus dilampirkan di pembuatan visa. Yang terakhir adalah yang nomor 4 yang paling penting juga menurut gue adalah mengenai menghafalkan kalimat tanya dalam bahasa Jepang maupun kalimat salam. Kalau nggak bisa, ditulis di kertas ya. Jadi kurang lebih itu ilmunya awalnya yang harus kalian hafalkan, dan selanjutnya nanti setelah sesi ini gue akan coba mulai explore lebih dalam ya, kira-kira planningnya gimana, pergi kemana aja, biayanya berapa, itu nanti akan gue bahas next setelah sesi ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau nonton. Jadi jangan lupa kalau kalian suka kontennya, kalian klik tombol like, kalian share juga, dan jangan lupa di subscribe juga pastinya. Oke? Thank you, sampai berjumpa di next episode of Jalan-Jalan ke Jepang untuk pemula. Bye-bye guys.